Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri, Abizar Prakasa, ada Abizar Al-Ghifari, ada Muhammad Farhan Prasetyo Aji, ada Arif Wahyu, dan ada Randi. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari PT Himatika. Flowchart ini menggambarkan alur proses absensi karyawan yang diawali dengan penginputan data karyawan oleh admin meliputi NIP, nama, shift, dan sidik jari. Selanjutnya, admin memasukkan dan melaporkan data shift seperti jam masuk, istirahat, dan jam pulang. Karyawan melakukan absensi melalui sistem fingerprint yang kemudian menyimpan data mentah. Setelah shift berakhir, admin menarik dan menganalisis data absensi. Jika ada karyawan yang tidak hadir, admin menginput keterangan absen dan alasannya. Pada tanggal 20, admin memeriksa laporan lembur dan manajemen dapat melihat laporan absensi serta lembur. Akhirnya, karyawan dapat login melalui Boot untuk melihat absensi dan laporan lembur mereka masing-masing. Selanjutnya, untuk eh, ini kami menggunakan framework Fishbone, di mana bisa dilihat di diagram berikut, yang di mana penjelasannya dan analisa permasalahannya yaitu sistem absensi digital yang berjalan saat ini di PT Himatika masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya pelatihan admin, kelalaian karyawan, hingga kesalahan input data. Dari sisi perangkat, alat fingerprint sering error, lambat merespon, dan datanya tidak langsung tersinkronisasi. Proses pengolahan data masih manual, input shift karyawan tidak fleksibel, dan sistem tidak menyediakan notifikasi absensi. Selain itu, keterbatasan perangkat dan jumlah alat absensi menjadi hambatan bagi jumlah karyawan yang besar. Faktor lingkungan seperti perubahan shift mendadak dan lokasi kerja juga mempengaruhi keakuratan data. Ditambah lagi laporan lembur yang tidak real time dan analisis kehadiran masih belum akurat. Selanjutnya bisa dilanjutkan mas selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Mari kita lanjut ke metode rekayasa perangkat lunak ya. Pertama-tama dari latar belakangnya yaitu PT Revolusi Himatika adalah perusahaan ekspor pakaian berskala besar dengan sistem kerja 24 jam dalam beberapa shift. Jadi untuk mendukung operasional yang tanpa henti dibutuhkan sistem absensi yang akurat, cepat, dan mudah digunakan. Namun, sistem absensi manual yang digunakan saat ini sering menimbulkan masalah seperti keterlambatan input, kesalahan pencatatan, dan kesulitan saat rekap laporan bulanan. Hal ini menghambat pengawasan kinerja karyawan dan memperlambat pengambilan keputusannya. Dan sebagai solusinya dibutuhkan sebuah sistem absensi berbasis web yang dapat mencatat dan menyajikan data kehadiran secara otomatis dan real time. Sistem ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi manajemen SDM, mengurangi potensi manipulasi, serta memberikan transparansi bagi manajemen dan karyawan. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Di sini untuk use case diagramnya yaitu untuk dari adminnya sendiri dapat memasuki login sistem, kelola data karyawan, kelola jadwal shift, dan verifikasi absensi. Sedangkan untuk karyawannya sendiri masih sama, dapat mengakses login sistem, lalu melakukan absensi, dan melihat riwayat absensinya. Dan untuk akses dari manajer HR-nya itu ke bagian login sistem dan cetak laporan kehadiran. Baik, slide selanjutnya. Untuk manfaat, adanya sistem absensi berbasis web ini diharapkan membawa berbagai manfaat, baik bagi perusahaan maupun karyawannya. Bagi perusahaan, sistem ini akan mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kualitas data kehadiran yang menjadi dasar dalam pengelolaan kinerja dan penggajian. Sementara bagi karyawan tersendiri, sistem ini memberikan kepastian dan transparansi mengenai rekam jejak hadiran mereka, termasuk lembur dan izin.
Dengan kata lain, sistem ini menjadi jembatan yang memperkuat komunikasi dan kepercayaan antar manajemen dan seluruh pegawai. Baik, selanjutnya. Sistem absensi. Jadi desain sistem absensi digital PT Revolusi Matika ini dirancang berbasis web dan dapat diakses melalui jaringan lokal perusahaan. Fitur utamanya mencakup input data karyawan, pengaturan jadwal shift, pencatatan kehadiran melalui mesin fingerprint, serta laporan absensi harian dan bulanan yang tersaji otomatis. Jadi sistem ini membagi pengguna menjadi 3 level akses, administrator, manajer, dan karyawan seperti pada use case diagram sebelumnya. Masing-masing dengan peran dan hak akses yang berbeda, seperti admin yang mengelola data dan memverifikasi kehadiran, manajemen yang memantau laporan, sementara karyawan dapat melihat riwayat absensi secara mandiri. Jadi mesin fingerprint yang digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan dan data dari perangkat tersebut langsung dikirim ke server untuk diproses secara real time. Jadi dengan sistem ini proses absensinya menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan bagi semua pihak. Baik, selanjutnya. Untuk alur proses sistemnya di sini dimulai ketika administrator melakukan input data karyawan baru, termasuk mengatur jadwal kerja shift serta melakukan perekaman data biometrik seperti sidik jari. Setelah itu, setiap karyawan diwajibkan melakukan absensi dengan menempelkan jari pada perangkat fingerprint yang tersedia di area masuk kerja. Jadi, sistem akan mencocokkan data dari sidik jari tersebut dengan database yang sudah tersimpan dan mencatat waktu kehadiran sesuai jadwal shift masing-masing, dan pastinya secara real time juga. Jadi, setiap data kehadiran kemudian akan dikirimkan ke server secara otomatis, di mana administrator dapat memverifikasi dan melakukan validasi atas kehadiran yang tercatat. Lalu juga memungkinkan pencatatan alasan ketidakhadiran seperti izin sakit atau cuti. Jadi laporan kehadiran dan lembur akan dirangkum secara otomatis oleh sistem dan disusun dalam bentuk laporan bulanan yang dapat diakses oleh pihak manajemen. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Farhan Prasetyo Aji. Untuk waktunya dipersilakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Abidjan. Selanjutnya itu teknologi yang digunakan. Sistem ini dibangun menggunakan pendekatan teknologi berbasis web dengan mengandalkan kombinasi bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk sisi tampil terbuka atau front-end. Untuk sisi back-end, digunakan teknologi server-side seperti PHP atau Node.js yang terhubung dengan basis data Metascale. Dalam pengelolaan autentikasi dan otorisasi pengguna, sistem menggunakan pendekatan role-based access control atau RBAC yang membatasi akses berdasarkan peran pengguna. Aplikasi ini nantinya akan dideploy di server lokal perusahaan untuk menjaga keamanan data dan akses internal. Itu rencana pengembangan sistem. Notasi Unified Modeling Language. Use case diagram untuk sistem usulan PT Revolusi Informatika itu aktor utamanya ada admin yang bertugas mengelola data user, daftar shift, absensi, dan laporan. Lalu ada karyawan yang melakukan absensi dan dapat melihat absensinya. Selanjutnya, manajer atau HRD yang melihat laporan kehadiran dan rekap karyawan. Untuk use case utamanya itu ada login system, semua aktor masuk sistem menggunakan username dan password masing-masing. Lalu ada kelola data karyawan untuk admin, yaitu menambah, ubah, dan menghapus data karyawan. Lalu ada kelola jadwal shift untuk admin, menentukan dan memodifikasi jadwal kerja. Lalu ada untuk melakukan absensi untuk karyawan, yaitu mengisi kehadiran menggunakan fingerprint. Selanjutnya ada melihat riwayat absensi untuk karyawan, yaitu untuk mengecek kehadiran harian dan bulanan. Selanjutnya ada verifikasi absensi untuk admin yang mengecek dan memverifikasi kehadiran.
Yang terakhir ada cetak laporan kehadiran untuk manajer yang mencetak laporan absensi bulanan. Lalu selanjutnya activity diagram. Yang pertama itu ada activity diagram untuk user login. Yang pertama ya input username dan password, lalu memverifikasi, memverifikasi data. Selanjutnya jika valid masuk ke dashboard dan jika tidak valid kembali ke menu input dan username dan password. Lalu ada use case, ada proses absensi karyawan, yaitu karyawan menempel sidik jari, lalu sistem akan mencocokkan data biometrik. Setelah itu absensi akan dicatat di database jika verifikasi valid dan jika tidak valid akan menempel sidik jari kembali. Lalu ada yang terakhir mengirim notifikasi ke admin. Yang ketiga, verifikasi oleh admin. Admin akan melihat data masuk, lalu admin akan memverifikasi apakah data sesuai dengan shift. Jika tidak, akan melakukan revisi. Lalu yang keempat ada laporan absensi, yaitu admin atau HR mengakses menu laporan, lalu akan memilih periode, harian atau bulanan, dan selanjutnya sistem menghasilkan file PDF atau Excel. Untuk selanjutnya bisa nextnya sequence diagram. Baik, terima kasih Mas Farhan. Mungkin selanjutnya terkait sequence diagram adalah penjelasannya terkait proses absensi dimulai saat karyawan menyentuh sensor pada perangkat fingerprint, kemudian data sidik jari yang terbaca kemudian dikirim ke web server untuk divalidasi dengan database. Jika cocok, sistem akan mencatat kehadiran secara otomatis. Setelah itu, antarmuka sistem akan menampilkan notifikasi pada karyawan berupa konfirmasi absen, berhasil, atau pesan kesalahan jika salah. Proses ini berlangsung cepat dan otomatis, sehingga peningkatan efisiensi serta mengurangi resiko kesalahan pencatatan. Next. Kemudian terkait kelas diagram sebagai berikut. Dalam sistem absensi, setiap karyawan memiliki data pribadi seperti NIP, nama, dan alamat, serta terhubung dengan jabatan tertentu. Jabatan tertentu menentukan informasi shift kerja dan terhubung dengan data absensi karyawan. Kemudian data asumsi detailnya seperti tanggal, jam dan masuk, jam keluar, dan status kehadiran. Kemudian admin berperan dalam mengelola jadwal setiap bulannya untuk dibuat laporannya. Jadwal berisi informasi waktu kerja karyawan dan laporan menyajikan ringkasan data absensi bulanan termasuk kehadiran, izin, dan sakit. Next. Kemudian berikut adalah state chart diagram dari eh, prosesnya. Diagram ini ada menunjukkan alur proses absensi pegawai dari awal hingga akhir dengan beberapa tahapan atau state sesuai aktivitas harian. Proses dimulai dari state tentatif, kondisi sebelum masuk, kemudian saat pegawai melakukan absensi, kemudian masuk ke state absen. Kemudian akan diverifikasi oleh sistem termasuk jam masuk, apakah sesuai jadwal atau tidak. Kemudian waktu istirahat, pegawai masuk ke state istirahat, selanjutnya pindah ke state setelah selesai istirahat, selanjutnya state ke absensi pulang atau jam pulang. Jika pekerja melebihi batas waktu akan masuk ke state overtime atau lembur. Lanjut. Yang terakhir ini adalah terkait komponen diagram. Ya, sistem absensi ini terdiri beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Pertama antarmuka, front end menggunakan HTML dan CSS, kemudian dan JavaScript. Kemudian untuk logical atau back end-nya menggunakan PHP atau Node.js yang terhubung ke database MySQL atau Postgre. Untuk penyimpanan data sistem juga dilengkapi dengan API untuk terhubung dengan perangkat fingerprint untuk membaca kehadiran. Modul autentikasi login dan validasi pengguna. Modul laporan menyajikan data absensi serta modul manajemen shift yang mengatur jadwal kerja secara fleksibel. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Randi Wijaya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan ERD basis data, yaitu sistem absensi terdiri dari beberapa entitas utama yang saling terhubung. Entitas karyawan memiliki atribut seperti ID yang ada di dalam tabel seperti ini, saling terhubung, nama jabatan, dan relasi ke jadwal kerja shift, serta terhubung ke data absen dan laporan. Entitas absen mencatat detail kehadiran seperti tanggal, jam masuk atau keluar,
dan status kehadiran, dan setiap catatan terkait ke satu karyawan. Entitas admin menyimpan data login dan memiliki relasi ke entitas laporan, karena admin bertugas membuat rekap bulanan. Entitas jadwal berisi informasi sip kerja yang dapat digunakan oleh banyak karyawan. Sementara itu, entitas laporan merangkum absensi bulanan karyawan, termasuk total hadir izin dan sakit, serta dikaitkan dengan satu admin dan satu karyawan. Baik, lanjut. Nah, di sini markup dan rancangan aplikasi user interface-nya. Seperti ini yang akan kami lakukan. Dan selanjutnya yaitu dokumentasi HTML, bisa dilihat seperti yang ada di tampilan di sini untuk coding-codingnya yang kami gunakan untuk body. Oke, lanjut itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.